Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Zhou Chu adalah orang yang bangga, selain itu, tuannya adalah salah satu dari 5 penguasa besar wilayah suci. Dia memiliki rasa superioritas alami, dia bahkan tidak menganggap serius para ahli dari 7 negara adidaya. 4 keajaiban wilayah utara, 3 pahlawan wilayah barat, dan 7 bintang wilayah timur tidak layak disebutkan di matanya. Satu-satunya orang yang dia minati adalah beberapa orang yang berkultivasi bersamanya di wilayah suci. Jadi, ketika Yunxiao muncul, gelar ahli terkuat di dunia, ekspresi hati-hati dan ketakutan di wajah semua orang, dan kesombongan dingin meremehkan orang biasa dalam kesombongan dan kekasaran Yunxiao sendiri semuanya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Kesombongan dingin yang dipancarkan dari tulangnya bukanlah tindakan, tetapi kebanggaan yang tulus. Temperamen seperti ini hadir pada setiap jenius, tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Apa yang lebih tak tertahankan baginya adalah bahkan mereka yang bukan Ni Chen Feng dan yang lainnya yang dia kagumi, semua setuju bahwa itu dia bukan musuh Yunxiao. Perasaan dipandang rendah ini membuat kebenciannya pada Yunxiao tumbuh dari hari ke hari, dan semakin sulit untuk ditekan. Han Junting melihat semua ini dan tidak bisa menahan senyum di dalam hatinya. Saat dia tersenyum di dalam hatinya, dia tiba-tiba merasa kedinginan. Dia melihat Yunxiao menatapnya dengan dingin. Han Junting menenangkan dirinya dan terkekeh, "Tuan muda Yunxiao, bukankah Anda terlalu sombong? Bahkan jika Tuan muda Zhou Chu tidak terkalahkan di antara rekan-rekannya, dia setidaknya seorang yang luar biasa. Anda melangkah terlalu jauh." Dia segera menambahkan bahan bakar ke api dan menjadi lebih ganas menjelang akhir, merasa sangat marah pada Zhou Chu. "Hehe, terus berpura-pura, kepala penjaga toko Han," kata Yunxiao sambil tersenyum, "terus berpura-pura." Ekspresi Han Junting berubah dan dia berkata dengan sedih, "Akting. Apa yang dimaksud Tuan muda Yunxiao dengan ini?" Kepala penjaga toko Han, Yunxiao mencibir, "Apakah Anda pikir kita semua bodoh? Anda telah mengatakan begitu banyak untuk 2 tujuan, salah satunya adalah mengancamku sehingga aku akan berada di bawah kendalimu, yang lainnya adalah menabur perselisihan antara saya dan Zhou Chu sehingga Anda dapat membunuh saya dengan bantuan orang lain. Hehe, selain Zhou Chu idiot itu, siapa lagi yang tidak bisa mengerti? Berpura-pura bodoh di depan begitu banyak orang pintar, bukankah itu cara berpikir seorang gadis kecil?" Wajah Zhou Chu berubah drastis, dan jari-jarinya menggali dagingnya, berharap dia bisa mencabik-cabik Yunxiao sekarang. Meskipun dia bisa melihat niat Han Junting untuk menabur perselisihan, Yunxiao masih seseorang yang harus dia bunuh bahkan tanpa Han Junting. Wajah Han Junting berkedip, orang pintar selalu memiliki makna tersembunyi dalam kata-kata mereka, dan mereka akan berhenti ketika mereka berbicara. Dia tidak menyangka Yunxiao akan berbicara begitu langsung, yang membuatnya merasa sangat malu dan marah. Terutama kalimat terakhir, mengatakan bahwa dia memiliki pola pikir, gadis kecil, jelas merupakan ancaman baginya. Dia segera menjadi marah dan berkata, "Orang tua ini tidak mengerti apa yang dikatakan Tuan muda. Ancaman apa? Mungkinkah pria berjubah biru itu benar-benar dibunuh oleh Tuan muda Yunxiao?" "Hehe, mengancam. Aku membunuhnya," kata Yunxiao sinis. "Saya telah, lalu apa? Apakah kepala penjaga toko Han akan membalas dendam untuk orang itu?" Han Junting tercengang, pengakuan lugas Yunxiao membuatnya sedikit lengah. Kemudian, hatinya bergetar saat dia melihat mata Yunxiao berangsur-angsur menjadi dingin, menatapnya seperti 2 bilah tajam. Ada tekanan sombong yang samar di dalamnya yang membuat wajahnya menjadi pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Nenek bunga matahari, yang telah berdiri di belakangnya, juga merasakannya. Dia maju selangkah karena terkejut. Han Junting tiba-tiba merasakan tekanan padanya diangkat. Dia berkata dengan dingin, "Pria itu adalah teman yang saya undang. Tuan muda Yunxiao benar-benar membunuhnya. Dia benar-benar tidak menghormati sekolah bintang bulan." "Aku tidak peduli," Yunxiao mencibir, "apa yang bisa Anda lakukan kepada saya?" Petik 2. Kamu pengecut. Han Junting juga tidak bisa berkata-kata, pihak lain tidak peduli tentang hal lain dan bertindak seperti hooligan. Kepala Su Hong juga berkeringat dingin, dia secara alami tahu banyak tentang Yunxiao,
tetapi bertemu dengannya secara langsung masih lebih baik daripada mendengar tentang dia. Dia ingin menengahi konflik antara kedua belah pihak, tetapi kekuatan dan statusnya terbatas, jadi dia hanya bisa mencoba tetapi tidak melakukannya. Bagus, bagus. Karena Tuan Muda Yun Xiao telah mengatakannya seperti ini, kamu bukan lagi teman sekolah bintang bulan. Han Junting berkata dengan dingin, saya akan memberitahu keluargamu tentang kematian pria itu sesegera mungkin. Saya juga akan menyebarkan berita bahwa Tuan Muda Yun Xiao ada di kota Xinyan. Tuan Muda, Anda masih muda dan terburu nafsu, Anda tampaknya telah menyinggung banyak orang. Hahaha, Yun Xiao tertawa dan berkata dengan jijik, sesuai keinginanmu. Mulut kepala penjaga toko ada di wajahnya, dan dia tidak bisa mengendalikan apa yang ingin dia katakan. Demikian pula, saya memiliki spekulasi sendiri tentang kekuatan di balik manajer kepala dan sekolah bintang dan bulan, dan seluruh dunia akan segera mengetahuinya. Tubuh Han Junting gemetar dan dia berkata dengan marah, Li Yun Xiao, apa maksudmu dengan ini? Qin Chuan dan orang-orang dari perusahaan perdagangan Tianyuan semuanya terkejut. Sekolah bintang dan bulan dan kepala penjaga toko Han adalah kekuatan yang tiba-tiba muncul. Mereka juga sangat penasaran dengan identitas sekolah bintang dan bulan. Siapa yang memiliki kekuatan yang begitu kuat untuk dapat mengolah keberadaan sebesar itu dalam waktu sesingkat itu? Kemampuan pengumpulan intelijen sekolah bintang dan bulan adalah yang terbaik di dunia. Kata Yun Xiao perlahan, Anda harus tahu bahwa saya orang yang sangat pemalu, begitu aku takut, aku mungkin akan menceritakan segalanya. Kemarahan Han Junting terasa, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh, wajahnya dipenuhi dengan amarah saat dia berkata, apa maksudmu, Tuan Muda Yun Xiao? Maafkan orang tua ini karena lambat cerdas dan tidak mengerti. Wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, kamu tidak mengerti. Kemudian saya akan mengatakan sesuatu yang dapat dipahami semua orang, identitas asli kepala penjaga toko Han adalah Qian Qian. Diam, Han Junting berteriak saat rambut putihnya berdiri tegak, Li Yun Xiao, apakah kamu tidak takut aku akan memberitahu orang lain tentangmu? Petik 2. Lelucon apa? Yun Xiao mencibir, Anda akan mencari orang untuk membunuh saya, kepala penjaga toko Han, apa yang harus saya takuti? Seseorang tidak bisa mati tanpa menganggukkan kepalanya, untuk bisa membangkitkan badai sebelum kematian dan melakukan sesuatu yang menarik, bukankah itu kesenangan? Han Junting sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang perilakunya yang tidak tahu malu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa rasa kendali yang selalu dia miliki telah hilang. Han Junting merasa bahwa mereka semua adalah jenius yang akan berdiri di puncak benua di masa depan, bahkan ketika menghadapi musuh, mereka harus menyembunyikan kemampuan mereka dan tidak dapat diprediksi. Karena dia telah memutuskan untuk merebut transformasi roh kayu kedua dan mencantumkan Yun Xiao sebagai musuh, dia terus-menerus menghitung adegan ketika mereka berdua bertarung. Bagaimanapun, Yun Xiao adalah rookie nomor 1 di dunia, jadi dia harus memiliki postur tubuh yang segar, halus, dan elegan. Namun, mereka tidak menyangka itu akan berubah menjadi perselisihan seperti gangster. Hehe, kamu ingin berurusan denganku. Tuan muda ini akan bertarung habis-habisan dengan kalian semua. Yun Xiao mengancam dengan keras. Han Junting merasa sedikit pusing, tetapi dia mencoba mempertahankan ketenangannya dan menekan emosinya. Tuan muda Yun Xiao berjanji padaku untuk merahasiakan ini. Anda ingin membunuh saya? Yun Xiao mengerutkan kening dan memarahi. Dan kamu ingin aku menyimpan rahasiamu? Apakah kamu gila? Kamu pengecut, vulgar. Han Junting akhirnya tidak tahan lagi, dia merasakan dadanya menegang dan tubuhnya gemetar. Bagaimana Anda bisa kembali pada kata-kata Anda? Hehe, bagaimanapun, aku tidak peduli, Yun Xiao menyeringai, jika saya mengetahui bahwa sekolah bintang dan bulan akan menyakiti saya, sebagai mulut besar, akan segera kehilangan kendali. Han Junting hampir muntah darah, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan kedudukannya dengan berdebat dengan seperti itu. Nenek bunga matahari, ayo pergi. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Ada alasan lain yang lebih penting, dan itu adalah karena dia menyadari bahwa hatinya berantakan, dan dia benar-benar kehilangan ketenangannya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi dia sangat perlu menenangkan dirinya sehingga dia bisa membuat strategi selanjutnya dengan lebih baik. Yun Xiao,
Khususnya, tidak bisa cemas atau panik saat ini, jika dia benar-benar mempublikasikan identitasnya, kekuatan di belakangnya akan terungkap, yang merupakan hasil yang tidak mungkin terjadi. 10.000 niat membunuh melintas di hatinya, tetapi adegan Yun Xiao membunuh pria berbaju biru malam itu terus terulang di benaknya, dia terus menghitung peluangnya untuk menang, tetapi dia tidak percaya diri. Itu benar, kepala penjaga toko Han berjanji untuk memberiku pasir Kongsun, jadi kuharap kamu bisa segera mengirimkannya. Jika kepala penjaga toko mengingkari kata-katanya, maka saya juga akan kembali pada kata-kata saya. Kata-kata Yun Xiao datang dari kejauhan, dan Han Junting terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Tidak tahu malu, dia mengertakkan gigi dan berteriak marah, kemudian, dia dan nenek bunga matahari berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di depan semua orang. Mata Yun Xiao menjadi sedikit dingin, dan secercah cahaya dan kesungguhan melintas di wajahnya yang tak terkendali. Han Junting ini memang musuh yang menakutkan, dia sangat cerdas, yang membuatnya semakin bingung adalah mengapa sekolah bintang bulan akan menargetkannya. Tuan muda Yun Xiao, Anda benar-benar tidak sebaik reputasi Anda. Qin Chuan memiliki senyum di wajahnya, tetapi kata-katanya dipenuhi dengan sarkasme, aku juga telah mendengar beberapa hal tentang kamu dan Ling Er, terima kasih telah membantu Ling Er beberapa kali, Tuan muda Yun Xiao, di masa depan, masalah antara perusahaan dagang Tianyuan dan Ling Er tidak akan ada hubungannya dengan Anda. Oh, Yun Xiao berkata perlahan, apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah Big Shot? Karena Tuan muda Yun Xiao tidak mau menyerah, saya tidak akan keberatan, kata Qin Chuan sambil tersenyum. Sudah menjadi sifat manusia bagi seorang pria untuk tertarik pada wanita cantik, namun, kamu harus siap secara mental untuk kegagalan. Dia memiliki senyum di wajahnya sepanjang waktu dan sangat tenang, dia tersenyum dan berkata, kita akan berpisah di sini hari ini, sampai jumpa di pelelangan. Wajah Zhou Chu masih suram, dan kemarahan di matanya tidak berkurang sama sekali, keduanya juga menghilang ke langit dengan kilatan cahaya. Su Hong akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan muda Yun Xiao, Anda semua adalah pahlawan dunia, kalian semua jenius yang langka seperti bulu phoenix dan tanduk kilin, mengapa kalian semua tidak bisa hidup harmonis? Mengapa Anda harus terus berjuang? Petik 2. Yun Xiao tertawa kaget, apakah kamu tidak melihatnya, penjaga toko Su? Mereka menargetkan saya tanpa alasan, jangan bilang padaku bahwa ketika tamparan orang lain jatuh, kamu masih ingin menerimanya dengan wajahmu. Ini, Ying Luo ini. Su Hong kehilangan kata-kata, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya lemah dan tidak bisa terlibat dalam masalah ini, Tuan muda Yun Xiao, silakan masuk, bahan-bahannya sudah disiapkan. Yun Xiao segera diundang masuk, setelah melewati beberapa halaman, dia sampai di ruang sayap yang mewah. 10 atau lebih bahan itu dengan cepat dikirimkan kepadanya. Terima kasih, manajer kepala Su Hong. Berapa banyak batu primordial ini? Yun Xiao menyimpannya dan bertanya, berapa banyak batu primordial? Petik 2. Su Hong tersenyum, bagaimana saya bisa menerima batu primordial Tuan muda Yun Xiao? Itu terlalu banyak. Yun Xiao tahu bahwa dia tidak akan menerimanya, jadi dia tidak berakting dan berkata, kalau begitu aku tidak akan berdiri di upacara, aku ingin tahu di mana Ling Er sekarang. Kamu terlalu baik, Tuan muda Yun, jawab Su Hong, saya juga tidak yakin tentang keberadaan Nona Ding. Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, oh, siapa manajer perusahaan perdagangan Tianyuan saat ini? Itu Tuan muda Ding Peng, jawab Su Hong dengan jujur. Yun Xiao terkejut saat dia mengingat penampilan orang kaya baru, merasa sedikit terkejut. Dia bertanya, apakah Ding Peng ada di sini sekarang? Tuan muda ada di markas, menangani segala macam masalah, jawab Su Hong. Saya sudah memberi tahu Tuan muda, katanya canggung, dia mengatakan bahwa ada yang harus dia lakukan, jadi dia tidak akan datang. Yun Xiao tahu bahwa Ding Peng menghindarinya, dia telah mengajari Ding Peng pelajaran yang bagus di kota Songyue, jadi dia mungkin tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya. Namun, bagaimanapun juga dia adalah adik laki-laki Ding Ling Er, dan itu bagus selama dia bisa membuat kemajuan. Baiklah, penjaga toko Su, katanya, ada satu hal lagi yang aku butuhkan bantuanmu. Tuan muda Yun, Anda terlalu sopan, aku akan mengikuti perintahmu, jawab Su Hong buru-buru. Yun Xiao mengangguk,
lalu mengangkat tangannya dan membuka telapak tangannya, sebuah benda kecil seperti nasi tergeletak di telapak tangannya, berwarna oranye kuning dan memancarkan cahaya kuning redup. Kepala penjaga toko, apakah Anda mengenali barang ini? Inikah saya? Su Hong menyipitkan matanya sebentar dan bertanya dengan curiga, apakah benda ini makhluk hidup? Ya, kata Yun Xiao. Matanya berkedip, dan kekuatan aneh sepertinya menembak, butir beras oranye tampak bergetar, dan ruang di atas kotak menjadi kabur, kemudian, perlahan mengembun menjadi bentuk cacing raksasa. Cacing raksasa itu dibentuk oleh cahaya dan bayangan, tubuhnya tersegmentasi dan memiliki total 9 cincin, ada rambut kuning tipis dan transparan yang tumbuh di permukaannya, dan ada 9 bintik hitam di setiap segmen. Cacing raksasa itu adalah versi yang diperbesar dari proyeksi Yun Xiao, 100.000 kali lebih besar. Ada lubang kecil di kepala cacing raksasa itu, dan ratusan tentakel putih perlahan muncul dari mereka. Su Hong kaget, dia menatap cacing raksasa itu sebentar dan berkata, bentuk benda ini mirip dengan semut atau ulat sutera dari keluarga yang sama, tetapi masih ada perbedaan besar. Mata Yun Xiao menyipit, dan proyeksi cacing raksasa itu menghilang, dia menyingkirkan cacing seukuran beras dan berkata, saya membutuhkan kepala penjaga toko untuk membantu saya mencari tahu asal-usul barang ini, semakin detail, semakin baik, semakin cepat, semakin baik. Apa ciri-ciri serangga ini? Su Hong tercengang. Saya hanya tahu bahwa itu memiliki atribut logam yang sangat kuat, kata Yun Xiao, saya tidak tahu apa-apa lagi, aku akan membutuhkan bantuanmu, penjaga toko Su. Aku tidak akan berani. Su Hong buru-buru menjawab, saya sudah merekam gambar item ini dan akan segera mendistribusikannya sebagai urutan tertinggi, begitu ada berita, segera laporkan ke Tuan Muda Yun. Terima kasih, kata Yun Xiao sambil mengangguk. Setelah itu, Yun Xiao mengajukan beberapa pertanyaan lagi tentang kamar dagang, dan, sengaja atau tidak sengaja, dia ingin menguji situasi Ding San. Namun, Su Hong mampu menjawab pertanyaannya dengan lancar dan tidak mengungkapkan informasi lebih lanjut, dia hanya mengatakan bahwa Presiden lama telah berhenti peduli dengan urusan duniawi. Melihat bahwa dia tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut darinya, Yun Xiao bangkit dan pergi. Setelah mengirim Yun Xiao pergi, Su Hong merenung sejenak, lalu bergegas kembali ke halaman belakang. Setelah melewati beberapa koridor, dia memasuki aula samping. Seorang pemuda tampan mengenakan pakaian mahal mondar-mandir di aula, terus-menerus memikirkan sesuatu. Tuan Muda Yun Xiao telah pergi. Su Hong buru-buru berjalan maju dan berkata, pria ini adalah Ding Peng, temperamen dan sikapnya sangat berbeda dari ketika Song Yue berada di kota, dan matanya bersinar. Aku tahu, saya sudah melihat efek dari percakapan Anda, serangga itu memang agak aneh, aku tidak tahu apa gunanya membuatnya begitu berhati-hati. Ding Peng berpikir sejenak dan berkata, mungkin kita perlu menemukan beberapa orang khusus yang dapat mengidentifikasinya, ini adalah prioritas tertinggi, kita harus menyelesaikannya untuknya dengan segala cara. Iya, jantung Su Hong berdetak kencang, dia buru-buru menerima perintah itu dan pergi. Ekspresi Ding Peng menjadi sedikit aneh, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, Li Yun Xiao, oh, Li Yun Xiao, apakah kamu sudah mulai meragukan ayah? Berapa banyak nilai yang bisa kamu berikan kepada ayah? Cepat dan menjadi lebih kuat. Setelah meninggalkan perusahaan perdagangan Tianyuan, Yun Xiao kembali ke ruang ungu. Keesokan harinya, lelang toko harta karun segudang dimulai, aula lelang di pusat kota Yan baru dibuka. Dari waktu ke waktu, akan ada kilatan cahaya di langit saat mereka menuju rumah lelang. Tempat pelelangan sebenarnya adalah bangunan yang gemilang, itu tidak terlalu besar, dan ditangguhkan di pusat kota Yan baru, memancarkan cahaya 9 warna. Di bawah aula lelang, tanahnya ditutupi dengan formasi padat yang tampaknya tersebar ke segala arah. Salah satu lorong vakum menunjuk langsung ke gedung emas di langit, melihatnya dari kejauhan, rasanya tidak nyata. Hanya dengan sekilas, Yun Xiao tahu bahwa pasti ada alam semesta di dalam gedung emas. Di depan lorong, ada batu giok besar berbentuk oval yang tidak dipoles, giok itu halus dan hangat, setiap prajurit yang terbang melewatinya meninggalkan bayangan di atasnya. Ini adalah batu gambar serikat pedagang, dengan demikian, semua peserta lelang berada di bawah pengawasannya.
Bayangan Yun Xiao juga berkedip di batu giok yang tidak dipoles saat dia terbang langsung ke gedung melalui terowongan vakum. Saat dia masuk, ada fluktuasi spasial, dan matanya berbinar. Sebuah tempat besar berbentuk cincin muncul di depan mereka, ada puluhan ribu orang. Di tingkat atas ring, ada lusinan atau ratusan kamar pribadi untuk tamu terhormat, mereka hanya untuk tamu-tamu terhormat dari serikat pedagang dan tidak pernah terbuka untuk umum, tidak peduli berapa banyak batu vitalitas yang dimiliki, tidak mungkin untuk memesan kamar. Selain itu, ada segala macam jimat yang terukir di kotak, yang dapat mengisolasi semua indera ilahi. Yun Xiao melihat sekeliling, lalu secara acak menemukan kursi yang tidak mencolok dan duduk. Di sebuah kamar pribadi di langit, sebuah bola kristal ditempatkan di depan Han Junting, di mana wajah Yun Xiao langsung ditampilkan. Bocah ini benar-benar datang, mata nenek bunga matahari menjadi dingin saat dia berkata dengan suara dingin. Hanya ada mereka berdua di seluruh ruangan. Han Junting melihat citra Yun Xiao dan berkata dengan acuh tak acuh, dia Li Yun Xiao, dan dia secara alami akan datang, pelat roh jari, besi goblin, dan pedang destroyer bintang adalah item yang dia tawarkan kali ini. Ada banyak orang yang ingin menawar pedang ilahi penghancur bintang itu, dia hanya bermimpi, nenek bunga matahari mencibir, adapun dua item pertama, mengapa kita tidak mengambilnya dan membiarkannya tidak memiliki apa-apa? Tidak perlu, Han Junting tersenyum, jika Anda bosan, Anda bisa menaikkan harganya. Beraninya bocah ini mengancam kepala penjaga toko. Kata nenek Sunflower muram, dia meminta kematian, mengapa kita tidak membunuhnya nanti? Petik 2. Wajah Han Junting tanpa ekspresi saat dia berkata, saya telah membacanya beberapa hari terakhir ini, mencoba mencari tahu orang seperti apa dia, satu kesimpulan dapat ditarik, orang ini sangat bangga, seorang jenius yang sombong akan dengan mudah mencari kematian, tapi yang mengejutkan adalah dia sangat beruntung bisa bertahan sampai sekarang. Nenek bunga matahari mencibir, dari semua hal yang seharusnya tidak dia lakukan, dia seharusnya tidak menyinggung kepala toko, dia telah menghabiskan semua keberuntungannya. Han Junting menggelengkan kepalanya dan berkata, keberuntungan juga merupakan kekuatan seseorang, itu tidak bisa melindungimu selamanya, jadi, Yun Xiao pasti memiliki sesuatu selain keberuntungan yang memungkinkannya bertahan dari beberapa situasi berbahaya, dan bahkan hidup dengan baik saat menghadapi musuh yang kuat. Jadi kepala toko, maksudmu Zen tidak akan membunuhnya? Tanya nenek bunga matahari. Membunuhnya atau tidak bukanlah poin utama, kata Han Junting, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pedang ilahi penghancur bintang dan transformasi roh kayu kedua, jika kita bisa membunuhnya di sepanjang jalan, maka kita akan melakukannya. Petik 2. Melihat nenek bunga matahari tampak sedikit tidak puas, dia langsung tersenyum dan berkata, ada banyak orang yang ingin membunuhnya, kota bulan merah, ras laut, ras iblis, istana dewa kematian, dan sebagainya, kekuatan mereka tidak jauh lebih lemah dari kita, jadi tidak banyak jika mereka memiliki kita, dan tidak banyak jika mereka tidak memiliki kita, jika dia ingin mati, kekuatan ini sudah cukup, jika dia tidak ingin mati, kita mungkin tidak bisa membunuhnya. Kata-kata kepala penjaga toko agak mendalam, kata nenek bunga matahari dengan cemberut, saya hanya tahu bahwa dengan kecerdasan kepala toko, hampir tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Han Junting tersenyum dan berkata, obat dapat menyembuhkan penyakit karena semua yang saya lakukan bisa dilakukan, mintalah seseorang untuk mengirim Kong Sunsa kepadanya dan menstabilkannya terlebih dahulu, setelah kita mendapatkan pedang, kita akan memintanya untuk transformasi roh kayu kedua. Iya, meskipun nenek bunga matahari tidak bahagia, dia tidak berani melanggar Han Junting, dia segera pergi untuk menyampaikan perintah itu. Han Junting memandang Yun Xiao, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, dan berkata pada dirinya sendiri, dunia selalu membosankan, jarang orang yang begitu menarik muncul. Sayang sekali jika kami membunuhnya. Tidak jauh dari kotak sekolah bintang dan bulan, di kotak VIP lainnya. Li Feiyu dan para ahli muda lainnya juga berkumpul bersama, membolak-balik katalog. Sepotong batu giok yang tidak dipoles seukuran kepalan tangan ditempatkan di depan kerumunan, tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di atasnya, dan proyeksi diproyeksikan. Keluar, dia melemparkannya langsung ke dinding di samping. Ini Li Yun Xiao. Zhou Chu tiba-tiba berteriak, dia melemparkan katalog ke sisinya dan menatap proyeksi itu. Aneh,
Gumam Li Feiyu pada dirinya sendiri, batu perekam gambar ini tidak hanya bisa meninggalkan aura dan pengaruh seseorang, tetapi juga bisa melihat melalui semua penyamaran, termasuk penampilan dan ranah kultivasi seseorang. Menurut hasil tes, Li Yunxiao memang hanya memiliki kekuatan kaisar bela diri bintang 7. Qi Gui sedikit mengernyit dan berkata, mungkinkah kaisar bela diri bintang 7 kian-kian telah melakukan kesalahan? Kekuatan tempur orang itu pasti sebanding dengan kaisar bela diri bintang 9, semua orang di sini tahu bahwa hampir tidak mungkin bagi siapapun di atas Supreme bela diri tingkat tinggi untuk menantang seseorang dari level yang lebih tinggi. Haha, ini membuktikan bahwa semua yang dilakukan anak ini sebelumnya hanyalah sebuah akting. Sebenarnya, dia terlalu lemah bahkan untuk menahan satu pukulan, kalian semua telah dibodohi olehnya. Zhou Chu menyeringai. Hanya ada satu pembaruan hari ini. Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua orang di tahun baru, saya berharap semua orang sehat dan keluarga yang bahagia dan harmonis, karirnya semakin kaya, dan dia terus meningkat. Pada saat yang sama, dia berharap semua misteri ion, teman-teman dari aliansi air, dan pembaca dari semua lapisan masyarakat untuk menyatukan dunia selama ribuan generasi. Haha. Chen Feng tertawa, semua spekulasi ini hanyalah spekulasi, jika Anda tidak yakin, Anda dapat mencobanya sendiri. Liang Yuyi mengikat rambutnya dan tersenyum. Sikap mereka semakin membuat marah Zhou Chu, dia berkata dengan dingin, aku tidak perlu kalian memberitahuku, cepat atau lambat aku akan melawannya. Li Feiyu mengerutkan kening, Li Yunxiao memang jenius, dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya sekuat yang telah ditempa ribuan kali, tapi saya masih tidak percaya bahwa Kaisar Bela Diri Bintang 7 dapat bersaing dengan Kaisar Bela Diri Bintang 9. Qi Gui juga diam, meskipun dia tahu bahwa itu Yun Xiao jauh lebih baik darinya, dia memiliki beberapa keraguan di hatinya karena dia belum pernah melihatnya di kota Seoul. Lihat, Tuan Mo Huayuan duduk di sampingnya, katanya. Mereka melihat keluar melalui cermin satu arah di kamar pribadi, dan benar saja, mereka melihat Mo Huayuan muncul di samping Yun Xiao, dan dia sepertinya bertanya apakah mereka bisa duduk bersama. Wajah Li Feiyu menjadi gelap saat dia mendengus, saya mengundang Tuan Huayuan untuk datang ke sini sebelumnya, tetapi dia menolakku, saya tidak menyangka bahwa dia ada di sini untuk menunggu Li Yun Xiao. Tuan Huayuan adalah murid langsung Tuan Yuan Gaohan dan memiliki reputasi yang sangat tinggi, kata Chen Feng dengan rasa ingin tahu, mengapa dia begitu rendah hati kepada Tuan Muda Yun. Apakah Li Yun Xiao terkait dengan wilayah suci? Petik 2. Tatapan semua orang tertuju pada Qin Chuan dan Zhou Chu. Ekspresi Zhou Chu berubah dan dia berkata dengan tegas, sama sekali tidak. Setidaknya, aku belum pernah mendengar tentang Li Yun Xiao di wilayah suci, dan aku baru mendengarnya baru-baru ini. Saudara Chen Feng, tebakan kamu salah kali ini, berbicara tentang hubungan antara keduanya, saya cukup jelas tentang itu, jawab Li Feiyu. Dia merenung sejenak, lalu memberitahu Yun Xiao apa yang terjadi di kota Yufeng, pada saat itu, Mo Huayuan sangat menghormatinya. Saat itu, dia juga sangat terkejut, dan dia segera mengirim seseorang untuk menanyakannya. Baru pada saat itulah dia mengetahui tentang apa yang telah terjadi di kota api selatan, tetapi dia tidak tahu banyak tentang itu, dia hanya tahu bahwa Mo Huayuan benar-benar kalah dari Yun Xiao dalam seni sihir. Seni Yun Xiao dapat menekan Master Mo Huayuan. Apakah dia juga seorang alkemis tingkat 9? Qi Gui terkejut, apakah dia seorang alkemis tingkat 9? Petik 2. Chen Feng mengangguk, bahkan jika dia tidak jauh dari itu. Di masa lalu, Song Yue adalah yang terbaik dalam seni bela diri dan sihir di antara rekan-rekannya, menekan orang lain. Wajah Zhou Chu semakin suram saat dia mengepalkan tinjunya. Status seorang alkemis hebat tingkat 9 sangat mulia, belum lagi dia masih sangat muda, itu benar-benar tidak bisa dipercaya, berdasarkan poin ini saja, status Yun Xiao tidak lebih rendah darinya. Qin Chuan bersandar di kursi Nanmu, dengan lembut mengambil secangkir teh, dan menyesap teh harum, dia dengan santai berkata, semuanya, jangan cemas, cepat atau lambat, seluruh dunia akan tahu seberapa kuat dia, selama semua orang masih berada di jalur bela diri Dao dan tidak pernah berhenti, kita akan bertemu suatu hari nanti. Hati semua orang bergetar, dan mereka menjadi agak serius. Pada saat ini, di pusat melingkar aula lelang, berkas cahaya tiba-tiba naik seperti pilar,
dan setebal dua orang yang saling berpelukan. Seluruh tempat langsung menjadi sunyi, pemandangan yang sebelumnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Suara gemuruh yang dalam datang dari bawah pilar cahaya, seolah-olah bumi akan terbelah. Banyak orang di aula panik dan berdiri satu demi satu, beberapa tidak bisa duduk diam. Sebagian besar orang memiliki ekspresi tenang di wajah mereka, serta ekspresi mengejek di wajah mereka saat mereka melihat orang-orang yang membuat keributan. Ledakan, suara guncangan bumi yang sangat berat terdengar, dan tanah di tengah, berukuran beberapa mu, langsung naik, pilar cahaya memancarkan cahaya warna-warni, dan seluruh platform bundar seperti pulau terpencil, diam-diam mengambang di ketinggian beberapa ratus kaki. Sebuah cahaya melintas di platform bundar, dan beberapa orang muncul. Yun Xiao tercengang, ada beberapa wajah yang akrab di antara orang-orang. Di sebelah kanan berdiri tiga wanita anggun, yang di depan memiliki sosok anggun dan kerudung platinum yang menutupi wajahnya, dia adalah bibi ke-9, kepala keluarga Mei. Itu sebenarnya dia. Mo Huayuan terkejut, bibirnya melengkung menjadi senyuman dan matanya berbinar. Mei Dong, adalah salah satu dari dua wanita di belakang Bibi Jiu. Setelah tidak melihatnya selama beberapa tahun, Mei Dong, menjadi lebih anggun, dia mengenakan gaun lipit hijau, dan bibir merahnya bahkan lebih jelas dengan kulit putihnya, dia selalu memiliki senyum di wajahnya, dan kedua lesung pipitnya cekung, dia secantik peri. Ada senyum segar di matanya, penuh ketenangan, jelas bahwa dia terbiasa dengan adegan agung. Yun Xiao berpikir dalam hati, Bibi Jiu tidak berbohong padanya, dan dia memang merawat Mei Dong, dengan baik, dengan sapuan indera ilahi, dia menemukan bahwa gadis kecil itu sudah berada di puncak kehormatan bela diri, yang bahkan lebih baik daripada para jenius dari kekuatan utama. Tuan Muda Yun, Anda memiliki persahabatan yang cukup dalam dengan keluarga Mei saat itu, Mo Huayuan terkekeh. Ya, Yun Xiao mengangguk, dia sekarang langsing dan elegan, dan dia bisa mengambil alih suatu area sendiri, ada sedikit kesedihan dalam nada suaranya. Semua orang meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir, Mo Huayuan tertawa, tapi dibandingkan dengan Tuan Muda Yun, itu seperti kunang-kunang yang bersaing dengan bulan. Yun Xiao menatapnya dengan penuh arti dan berkata, aku cukup penasaran, apakah Tuan Huayuan sangat akrab dengan sekolah bintang dan bulan? Aku tidak menyangka bahwa kamu datang jauh-jauh ke sini dari wilayah suci untuk pertemuan kecil. Mo Huayuan tertawa pahit dan berkata, saya hanya mendengar nama sekolah bintang dan bulan, tetapi saya sama sekali tidak mengenalnya, tuanku yang mengirimku ke sini. Oh, tuanmu akrab dengan sekolah bintang dan bulan. Yun Xiao sedikit terkejut. Mo Huayuan menggelengkan kepalanya dan berkata, sekolah bintang dan bulan memang mengirim undangan ke tuanku, tuan saya hanya mengatakan bahwa sekolah bintang dan bulan tidak sederhana, dia tidak ingin merusak hubungan dengan mereka kecuali itu benar-benar diperlukan, jadi, dia mengirim saya ke sini sebagai tanggapan. Yun Xiao berpikir keras, Yuan Gaohan berada di wilayah suci, jadi dia jauh lebih berpengetahuan daripada orang biasa, dia bertanya-tanya apakah dia tahu latar belakang dan kekuatan sekolah bintang dan bulan. Namun, dari apa yang dikatakan Yuan Gaohan kepadanya dan tindakannya saat ini, dia tampaknya telah menemukan beberapa hal yang tidak biasa di wilayah suci dan tampaknya sedang menyiapkan beberapa trik. Di langit di atas tengah, di sisi kiri pulau, ada seorang lelaki tua dengan kumis pendek dan keras, mata coklatnya jauh di rongga matanya, tetapi mereka bersinar dengan kebijaksanaan. Yun Xiao juga mengenal pria ini, namanya Ketong Guang, dan dia dulunya adalah seorang diaken, sekarang, dia tampaknya memiliki basis kultivasi kaisar bela diri bintang 7, dan posisinya tidak rendah. Ketong Guang terkekeh dan berkata, jalan menuju aula lelang telah ditutup, lelang telah resmi dimulai, saya akan menjadi pembawa acara lelang ini, sebagian besar dari Anda di sini mengenal saya, jadi tidak perlu memperkenalkan saya, ada juga beberapa yang tidak mengenal saya, jadi saya tidak berencana untuk memperkenalkan mereka, namun, saya tidak bisa tidak memperkenalkan keindahan ini di samping saya. Petik 2. Bukankah ini bibi ke-9 dari keluarga Mei? Semua orang mengenalnya, jadi tidak perlu memperkenalkannya, ayo cepat dan mulai. Dari suatu tempat di bawah, seseorang berteriak keras, segera menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Semua orang di pulau itu tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Ketong Guang tertawa dan berkata,
Hehe, ku tidak menyangka reputasi bibi ke-9 jauh melampaui reputasi lelaki tua ini. Kemudian, jangan buang waktu dan mulai. Item pertama adalah bantal tanpa mimpi. Begitu dia selesai berbicara, seorang pelayan cantik di belakangnya berjalan dengan piring emas. Dia mengangkat sutra merah yang menutupinya, memperlihatkan bantal Cina giok putih segi 8. Bantal itu panjangnya sekitar 8 inci dan dicat dengan tinta warna-warni. Di kejauhan, ada pegunungan hijau dan air jernih, begitu sunyi sehingga tidak bisa didengar. Di dekatnya, ada sungai dan kolam biru dengan teratai hitam bermekaran di dalamnya. Itu seperti piring giok hijau tua, mempesona dan memikat. Apa, item ini sebenarnya dilelang dulu? Banyak orang berteriak kaget dan kemudian mulai berdiskusi. Sebagian besar orang di pelelangan tahu apa barang-barang itu, kecuali untuk 3 item terakhir, urutan sisanya tidak diperbaiki. Bantal tanpa mimpi ini juga dianggap sebagai barang langka, dan itu di luar harapan banyak orang untuk ditempatkan terlebih dahulu. Sebagian besar dari puluhan ribu orang di seluruh tempat telah datang dengan persiapan, tetapi hanya sejumlah kecil orang yang bisa pergi dengan puas. Dengan demikian, semua orang telah mengumpulkan sumber daya keuangan mereka untuk menawar 1 atau 2 item. Mereka yang memiliki pemikiran kuat tentang hal ini segera menjadi gugup. Setelah memamerkan bantal giok, pelayan cantik di peron bundar di pulau itu segera berjalan ke Bibi Jiu dan dengan lembut meletakkannya di peron. Bibi Jiu melihat bantal giok sebentar, lalu tersenyum dan berkata, "Benar, ini adalah bantal tanpa mimpi yang ditinggalkan oleh Tuan Huang Liang, sekretaris divisi spiritualis domain suci, lebih dari 1000 tahun yang lalu." Bantal ini juga disebut mimpi milet emas. Bantal milet emas, ada banyak legenda tentang bantal ini, tetapi tanpa kecuali, semuanya memungkinkan seseorang untuk memasuki keadaan terlupakan diri sesuka hati. Ini adalah salah satu persenjataan tambahan paling kuat di dunia saat ini. Dengan santai memasuki kesatuan surga dan manusia, bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Jika itu benar-benar memiliki efek seperti itu, bahkan jika bakatnya bodoh, cepat atau lambat seseorang akan dapat berkultivasi sampai akhir seni bela diri. Bukankah rumor itu terlalu dibesar-besarkan? Memang, jika itu benar-benar memiliki efek yang luar biasa, saya tidak percaya bahwa menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya akan bersedia melelangnya. Ketongguang tertawa terbahak-bahak, langsung menekan semua diskusi. Haha, dengan santai memasuki integrasi surga dan manusia secara alami berlebihan. Sejujurnya, lelaki tua ini juga sangat ingin mendapatkan barang ini, tetapi sayangnya, itu bukan milik menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi seorang teman mempercayakannya untuk dilelang. Menurut hasil dari banyak eksperimen kami, probabilitas memasuki kesatuan manusia dan alam-alam terkait dengan bakat dan teknik kultivasi seseorang, tetapi dapat meningkatkan probabilitas setidaknya 20%. Saya mengerti, keraguan semua orang segera dihilangkan, dan mata mereka menjadi agak fanatik. Perlu diketahui bahwa probabilitas 20% sudah sangat tinggi. Integrasi surga dan manusia hanya dapat dicapai dengan keberuntungan besar. Hanya beberapa senjata tingkat mendalam tambahan yang dapat menenangkan pikiran seseorang dan berkomunikasi dengan aturan yang dapat sedikit membantu, dan efeknya minimal. Barang yang sangat langka. Mungkinkah Tuan Muda Yun tidak tertarik sama sekali? Tanya Mo Huayuan. Dia melihat wajah tenang Yun Xiao, dan tidak ada riak di matanya, seolah-olah dia benar-benar mengabaikan bantal tanpa mimpi itu. Hehe, benda ini sama sekali tidak berguna, mengapa saya membelinya? Petik 2. Jika itu benar-benar memiliki efek magis, Yun Xiao berkata perlahan, harta karun seperti itu tidak akan pernah dijual. Dia melirik Mo Huayuan dan berkata dengan senyum tipis, kamu tidak mengeluarkan ini untuk menawarnya, kan? Wajah Mo Huayuan memerah, saya tidak percaya Tuan Muda Yun mengatakan bahwa barang ilahi seperti itu tidak berharga, saya ingin mendengar lebih banyak tentang itu. Percakapan antara mereka berdua saat ini tidak sengaja disembunyikan, langsung menarik perhatian beberapa seniman bela diri di dekatnya. Oh, Yun Xiao bertanya dengan heran, apakah kamu benar-benar melelangnya? Apakah orang suci menjadi begitu miskin? Prajurit di sekitarnya terkejut, dan mereka menatap dengan waspada ke arah Yun Xiao dan Mo Huayuan, langsung membentuk penghalang di antara mereka. Meskipun banyak orang memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka, sebagian besar perhatian mereka masih terfokus padanya.
Aku hanya mengambil item, kata Mo Huayuan canggung, lagi pula, tidak mudah untuk datang ke kota Yan baru. Yun Xiao mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, ambil saja sesuatu, dari apa yang Anda katakan, saya dapat mengatakan bahwa bantal tanpa mimpi ini tidak bernilai banyak di mata Anda, meningkatkan probabilitas sebesar 20% memang sangat menarik, tetapi izinkan saya bertanya kepada Anda, di bawah keadaan normal Anda, apa kemungkinan Anda melangkah ke dalam kesatuan manusia dan alam? Mo Huayuan segera tersenyum saat dia mengerti apa yang dimaksud Yun Xiao. Para pembudidaya di sekitarnya juga tercengang, dan mereka mulai merenung. Kemungkinan melangkah ke dalam integrasi surga dan manusia melalui meditasi biasa tidak lebih dari 1%, bahkan jika itu ditingkatkan 20% atas dasar ini, itu hanya 1,2%, yang hampir setara dengan tidak ada apa-apa. Seperti yang diharapkan, itu tidak terlalu berharga. Orang-orang di sekitarnya langsung kehilangan minat pada barang tersebut. Memang benar bahwa peluang orang biasa mencapai integrasi surga dan manusia tidak tinggi, tetapi itu tidak berarti itu terjadi untuk semua orang. Dunia ini sangat besar, dan ada berbagai macam hal aneh. Bantal tanpa mimpi ini pasti akan menemukan orang yang cocok. Sejauh yang saya tahu, peluang Tuan Huang Liang untuk memasuki kesatuan manusia dan alam lebih dari 30%. Memang, selama itu adalah persenjataan mendalam tingkat ke-9, tidak ada yang namanya sampah, mereka semua menyatu dengan kekuatan regulasi yang sangat besar, hanya ada yang cocok dan tidak cocok. Yun Xiao mengangguk setuju. Para pembudidaya di sekitarnya semua mengungkapkan ekspresi bijaksana, tampaknya tertarik dengan percakapan antara keduanya. Tapi, Yun Xiao tidak mengatakan apa-apa setelah itu. 20 juta. Harga awal bantal tanpa mimpi adalah 10 juta batu yuan. Semua batu purba di sini adalah kelas tertinggi, tetapi harganya berlipat ganda dalam sekejap. Hehe, kamu terlalu naif untuk berpikir bahwa kamu dapat membeli barang langka dari Tuan Huang Liang seharga 20 juta batu primordial kelas tertinggi. 50 juta. Sebuah suara terdengar di aula lelang, orang ini telah menggunakan metode untuk menyembunyikan suaranya, dan setiap kata datang dari arah yang berbeda, sehingga tidak mungkin untuk melacak sumbernya. Harga ini membungkam argumen di aula, dan tidak ada yang menaikkan harga untuk sementara waktu. 50 juta memang bukan harga yang murah, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Ketongguang tersenyum. Dia berteriak 3 kali berturut-turut, tetapi harga ini sepertinya telah melebihi garis bawah banyak orang, jadi ada keheningan. Hehe, kesepakatan. Silakan pergi ke belakang panggung untuk berdagang, kami akan merahasiakan identitas Anda. Bantal porselen putih dikirim, Ketongguang tersenyum dan berkata, harta karun berikutnya juga disediakan oleh seorang teman, dan biarkan banyak sekali menara harta karun melelangnya atas namanya. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya putih melesat keluar. Cahaya putih berubah di udara dan berubah menjadi halo, kemudian, cahaya 5 warna bermunculan, seperti mutiara kelas tertinggi di malam itu. Ada bendera seukuran telapak tangan di dalam halo, dan rune perak terus berkedip di atasnya, kekuatan elemen melonjak darinya, membuat hati orang berdebar-debar. Sebenarnya ini, banyak pembudidaya di bawah berteriak, dan seolah-olah pot telah meledak. Yun Xiao juga kagum, sungguh kekuatan 5 elemen yang kuat. Siapa yang membuat benda ini? Petik 2. Dilihat dari pola formasi di atasnya, itu bukan teknik yang digunakan di era saat ini, kata Mo Huayuan, itu harus kuno. Ketongguang mengangkat tangannya dengan sombong, dan bendera perak kecil segera terbang ke bawah, dia menangkapnya di tangannya dan menyerahkannya kepada bibi ke-9, dia memuji, semua barang yang dilelang kali ini menakjubkan, saya menginginkan semuanya, apa yang harus saya lakukan? Petik 2. Dia mulai menghela nafas, meskipun dia tersenyum, jelas bahwa dia menyukainya dari lubuk hatinya. Bibi Jiu mengambil bendera perak dan dengan lembut membelainya dengan tangannya, dia tampak terkejut dan berkata, itu bendera penghalang elemen utuh. Hati semua orang bergetar, dan mereka mulai gugup, kalimat ini berarti bahwa barang ini pasti tidak akan murah. Itu benar, kata Ketongguang sambil tersenyum, ini adalah bendera susunan penghalang 5 elemen. Itu bisa digunakan sebagai formasi pelindung sekte, dan yang lebih langka adalah bendera ini tidak rusak sama sekali, sehingga nilainya sulit untuk diperkirakan. Ketika peringkat pertama kali dibuat,
hampir diputuskan untuk menjadi salah satu dari 3 harta karun terakhir, tetapi akhirnya ditarik. Penghalang 5 elemen yang lengkap. Yun Xiao terkejut, penghalang 5 elemen yang lengkap. Siapa yang cukup bodoh untuk menjual barang ilahi seperti itu? Saya pernah mendengar bahwa pemimpin tingkat raja, Sir Teng Guang, mampu memadukan 9 elemen menjadi satu formasi, menciptakan dunianya sendiri dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan langit dan bumi, namun, itu membutuhkan pengaturan yang sangat indah, dan selama bendera formasi ini sedikit diaktifkan, ia dapat menggunakan kekuatan 5 elemen untuk pertahanan, yang benar-benar menantang surga. Di dunia saat ini, hanya ada sedikit orang yang dapat menyempurnakan barang ilahi seperti itu. Meskipun para pembudidaya di sekitarnya tidak mengetahui identitas keduanya, mereka sudah tahu bahwa latar belakang mereka tidak kecil, apalagi mata mereka tajam, jadi mereka semua mendengarkan dengan seksama. Mereka semua sangat tertarik dengan bendera perak kecil dan sangat ingin mengambil tindakan. Bukan hanya kelompok kecil mereka, puluhan ribu orang yang hadir juga sedikit gelisah. Ketong Guang terkekeh dan berkata, semua orang dapat yakin dengan verifikasi bendera bibi ke-9, item kedua hari ini adalah bendera 5 elemen-elemen ini, harga awal masih 10 juta. 20 juta. Tiba-tiba, suara wanita yang merdu terdengar, menyebabkan semua orang tercengang. Karena orang yang langsung menaikkan harga adalah bibi ke-9, dia menatap bendera perak kecil dengan keinginan di matanya dan berkata dengan senyum pahit, aku juga sangat menginginkannya, meskipun ini adalah penilaian identitas, tidak ada aturan yang mengatakan bahwa saya tidak dapat berpartisipasi dalam pelelangan, kan? Meskipun keluarga Mei sangat terkenal di dunia bisnis, kekuatan keluarga mereka tidak kuat, oleh karena itu, hal semacam ini yang dapat sangat meningkatkan pertahanan mereka sangat menarik bagi mereka. Dan yang terpenting, keluarga Mei tidak kekurangan batu vitalitas, jadi mereka lebih bersedia menukar batu vitalitas dengan kekuatan. Hehe, tentu saja kamu bisa berpartisipasi. Ketong Guang membelai kumisnya dan tersenyum, saya juga sangat senang, 30 juta. Huala, kerumunan itu terlantai, seorang master peringkat dan penilai sebenarnya adalah yang pertama menawar. Tetapi karena aturan tidak menyatakan bahwa mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pelelangan, semua orang tidak peduli. 50 juta. Emosi yang telah lama bergejolak tiba-tiba meledak, semua jenis tawaran dipanggil terus-menerus, dan harganya langsung naik. 60 juta, 70 juta, 80 juta, 85 juta, 90 juta. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh datang dari salah satu kamar pribadi berbentuk cincin di atas, 100 juta. Tiba-tiba, seluruh aula lelang menjadi sunyi, semua orang terkejut dengan harganya. Banyak orang tersenyum pahit dan menggelengkan kepala diam-diam, meskipun mereka memiliki ambisi untuk berpartisipasi dalam pelelangan pada awalnya, mereka benar-benar layu saat ini, harga lebih dari 100 juta bukanlah sesuatu yang bisa mereka tanggung, itu juga di luar kemampuan mereka untuk menanggung. Kali ini, suasananya menjadi jauh lebih santai, sebagian besar seniman bela diri yang bersemangat menenangkan diri satu persatu dan berubah menjadi menonton pertunjukan yang bagus. Hehe, meskipun tidak rugi untuk membeli bendera 5 elemen-elemen dengan 100 juta batu primordial kelas tertinggi, pada dasarnya tidak ada keuntungan yang bisa dihasilkan, saya akan menawar 110 juta. Seorang lelaki tua di bidang ring berkata perlahan, tidak menyembunyikan keberadaannya sama sekali. Ini langsung menarik perhatian puluhan ribu orang. Orang tua itu mengenakan jubah merah, wajahnya kemerahan dan wajahnya kaya, matanya setengah tertutup saat dia beristirahat, menunggu reaksi yang lain. Mata Ketong Guang menyipit saat dia tertawa, hehe, 110 juta, Bihaodang, kamu benar-benar akan habis-habisan. Itu perkasa, dia adalah orang gila bela diri Bihaodang. Semua orang yang hadir terkejut dan gempar. Orang-orang di sekitar Bihaodang semua berdiri dan dengan cepat mundur ke samping, meninggalkannya sendirian di bangku batu. Pantas saja dia tidak menyembunyikan identitas dan keberadaannya. Tentu saja, itu sudah menjadi berkah jika dia tidak menemukan masalah dengan orang lain, siapa yang berani mencari masalah dengannya. Banyak orang mulai berdiskusi dengan hati-hati, nada suara mereka penuh ketakutan. Apakah dia sangat terkenal? Yun Xiao bertanya dengan suara rendah, apakah dia sangat terkenal? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya?
Mo Huayuan juga berkata dengan suara rendah, orang ini menjadi terkenal relatif terlambat, namun, dia sangat kuat, dia dikenal sebagai orang gila bela diri, ini karena hal favoritnya adalah terus-menerus menantang para pemimpin sekte dari sekte besar. Namun, sejauh ini, semua pemimpin sekte yang dia tantang telah dikalahkan dan dibunuh. Semuanya dikalahkan dan terbunuh. Murid Yun Xiao menyempit dan berkedip, bukankah orang yang sombong dan jahat seperti itu akan dikepung oleh semua orang? Petik 2. Tentu saja ada, jawab Mo Huayuan dengan suara rendah, tapi tanpa kecuali, semua orang yang mengelilinginya terbunuh. Ini juga termasuk sekte besar yang kuat seperti Menara Kuda Surgawi dan Lembah Es yang mengambang. Meskipun Menara Kuda Surgawi dan Lembah Es Terapung tidak dapat menempati peringkat di antara 10 sekte teratas di wilayah utara, mereka tidak akan kalah terlalu banyak, jika wilayah utara berada di peringkat 20 atau 15, kedua sekte ini pasti akan dipilih. Dalam pertempuran terakhirnya, dia membunuh penguasa Menara Kuda Surgawi, Ma Feifei, dan mengejutkan seluruh wilayah utara. Setelah itu, seluruh Menara Kuda Surgawi keluar untuk mengepung dan memusnahkannya, dan sebagai gantinya, seluruh sekte dimusnahkan. Fakta bahwa dia memiliki kekayaan seperti itu untuk menawar barang ini mungkin semua berkat tabungan Menara Kuda Surgawi, Mo Huayuan berbisik. Ada jarak tertentu antara mereka berdua dan Bi Haodang, setidaknya ada 6 hingga 7 ribu orang di antara mereka, namun, Bi Haodang membuka matanya sedikit dan melirik ke arah mereka. Seluruh tubuh Mo Huayuan gemetar saat dia menghirup napas dingin, wajahnya menjadi pucat mematikan. Yun Xiao menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, jangan takut, dia hanya iblis, ada banyak iblis di dunia ini. Baru pada saat itulah ekspresi Mo Huayuan berubah menjadi lebih baik, dan dia mengangguk ringan. Seperti yang diharapkan, kamu tidak merasakan sakit hati atas batu-batu primordial yang kamu rebut. Seringai dingin datang dari kamar pribadi di lantai atas, dan kemudian penawar berkata, 120 juta. Mata Bi Haodang masih tertutup saat dia berkata dengan malas, 130 juta. Semua orang menghirup napas dingin, bahkan Bibi Jiu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dia tahu bahwa itu dia tidak memiliki nasib dengan bendera 5 elemen-elemen, pemenangnya pasti akan berada di antara mereka berdua. Bi Haodang, kamu sangat berani. Kamu benar-benar berani menunjukkan wajahmu di depan umum, apakah? Benar-benar tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghadapimu. Teriakan keras datang dari kamar pribadi, mengguncang seluruh tempat. Bi Haodang perlahan membuka matanya yang setengah tertutup dan mencibir, dalam pelelangan, penawar tertinggi menang, jika kamu tidak bisa memenangkan tawaran, kamu akan mengancamku dengan hidupmu, hehe, aku sangat takut, saya perlu makan beberapa potongan pedas untuk menenangkan diri. Di platform bundar di pulau itu, ekspresi Ketongguang menjadi dingin, dia berkata dengan dingin, perhatian, orang-orang di paviliun VIP di lantai atas, ini adalah lelang toko harta karun, aku tidak peduli siapa kamu, aku akan memberimu peringatan, jika kamu mengancamku lagi, keluar dari sini. Meskipun dia tidak melepaskan kekuatan asal apapun, ekspresinya tegas dan bermartabat, seolah-olah dia telah mengintimidasi semua orang di kamar pribadi, dan tidak ada yang mengeluarkan suara. 130 juta pergi sekali. 130 juta 2 kali. 130 juta pergi 3 kali. Ketongguang berteriak 3 kali berturut-turut, seluruh tempat sunyi, dan tidak ada yang menjawab. Dia kemudian berkata, selamat, Pak Bi, silakan lanjutkan dengan transaksi di belakang panggung. Setelah transaksi, akan ada array teleportasi rahasia yang dapat mengirim Anda pergi, Anda tidak perlu khawatir ada yang mengintip. Hahaha, Bi Haodang tertawa terbahak-bahak dan segera berdiri, dia menangkupkan tinjunya ke Tongguang dari kejauhan dan kemudian angkuh ke belakang panggung. Setelah semua orang melihat iblis ini pergi, mereka semua menghela nafas lega. Ketongguang tertawa, 2 lelang yang intens tampaknya telah menyebabkan suasana menjadi sedikit menyedihkan. Selanjutnya, kami akan melelang 20 bahan pemurnian langka berturut-turut, meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan senjata tingkat mendalam yang sudah jadi, nilainya tinggi, beberapa dari mereka bahkan tidak di bawah senjata tingkat mendalam tingkat ke-9. Dia bertepuk tangan, dan tiba-tiba, berkas cahaya melesat dari segala arah di langit. Mereka berubah menjadi wanita cantik di pulau itu, seperti 100 bunga yang mekaran,
yang membuat mata semua orang berbinar. Kedua-puluh wanita itu semuanya berbeda. Beberapa seputih salju, sementara yang lain semerah api. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa masing-masing dari mereka memiliki mata yang indah dan senyum di wajah mereka. Mereka semua memegang piring giok di tangan mereka, dan masing-masing dari mereka anggun dan cantik. Sungguh lukisan hidup dari 100 keindahan dan 1000 keindahan. Tuan muda ini tidak lagi tertarik dengan bahan-bahan ini. Saya ingin tahu apakah 20 wanita cantik ini bisa dijual. Seorang tuan muda berjubah putih dengan wajah merah muda dengan lembut melambaikan kipas kertas di tangannya saat matanya berbinar. Hahaha, seluruh tempat tertawa terbahak-bahak, namun, kebanyakan dari mereka memiliki pemikiran yang sama, betapa menyenangkannya memiliki 20 wanita cantik di rumah. Kedua-puluh wanita itu semua tersipu, tetapi itu hanya menambah pesona mereka. Saran tuan muda ini sangat bagus, kami akan mempertimbangkannya, kata Ketongguang sambil tersenyum, namun, 20 orang ini tidak hanya sangat cantik, tetapi juga memiliki kultivasi kaisar bela diri tingkat tinggi, hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi yang mulia bela diri di bawah budidaya menara 10.000 harta karun, jadi sayang sekali menjualnya. Baru saat itulah semua orang menjadi terkejut, indera ilahi mereka menyapu wanita-wanita itu, dan masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Pada awalnya, dia hanya merasa matanya telah berbinar, sekarang, dia menyadari bahwa wanita-wanita ini baru berusia 28 tahun, dan beberapa bahkan lebih muda, tetapi kultivasi mereka sangat tinggi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Meskipun serikat pedagang juga merupakan kekuatan yang kuat, ia selalu menampilkan dirinya sebagai pedagang di depan dunia, baru sekarang mereka menyadari bahwa kemampuan mereka untuk mengolah pembudidaya yang kuat bahkan lebih kuat dari sekte manapun. Ketongguang berjalan ke arah wanita pertama dan mengangkat sutra merah, memperlihatkan batu kuning muda, itu tampak tidak berbeda dari batu lainnya. Mo Huayuan tercengang, batu mistik kuning bukanlah bahan terbaik, tetapi sepotong besar itu telah melampaui kategori batu mistik kuning biasa, ini harus menjadi raja batu. Sepotong batu Raja Xuan Huang yang beratnya 1.500 kg, harga awalnya adalah 2 juta batu primordial kelas tertinggi, Ketongguang memperkenalkan. Banyak pembudidaya yang terkejut, sebuah batu seukuran semangka sebenarnya beratnya 3.000 jin, selain itu, wanita yang memegang piring giok memiliki ekspresi yang elegan, seolah-olah dia tidak bisa merasakan beratnya sama sekali. Yun Xiao sama sekali tidak tertarik padanya, dia melirik 20 piring giok dan berhenti di depan wanita ketujuh, di bawah penutup sutra merah ada besi goblin yang dia butuhkan. Sepertinya tidak ada yang tertarik dengan pelelangan bahan, kecuali beberapa alkemis yang terus menawar. Namun, para alkemis semuanya kaya dan murah hati, sehingga batu kerajaan surga dan bumi akhirnya dijual seharga 6 juta batu primordial kelas tertinggi. Bahan lain yang muncul setelah itu semuanya adalah barang langka, salah satunya adalah bambu pengumpul roh seukuran ibu jari, yang menyebabkan kehebohan, bahkan Mo Huayuan telah menyebutkan harga beberapa kali, tetapi akhirnya dibeli oleh seorang pria di kamar pribadi di lantai atas seharga 20 juta. Bahan di bawah ini adalah logam dari 5 elemen, yang diproduksi dengan mengumpulkan esensi besi meteorik bumi goblin, beratnya 2.500 kg, dan harga awalnya masih 2 juta batu primordial kelas tertinggi. Ketongguang mengangkat sutra merah di depan wanita ketujuh, dan sepotong besi sehitam arang muncul di piring giok, namun, potongan besi itu dihiasi dengan warna emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya, yang bersinar dengan cara yang mempesona. 3 juta, dengan sangat cepat, seseorang memanggil penawaran. 9 juta. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang tertegun sejenak dan melihat ke arah sumber suara. Ah! Di platform bundar, tubuh Mei Dong, tiba-tiba bergetar, dia buru-buru menutup mulutnya dengan tangannya, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Dia sudah melihat orang yang menawar dan tidak bisa menahan kegembiraan, matanya tidak bisa membantu tetapi berkedip. Wanita dari keluarga Mei di sampingnya memperhatikan kelainannya dan menunjukkan ekspresi aneh. Mata Bibi Jiu juga berkedip sejenak sebelum dia mendapatkan kembali ketenangannya. Tuan muda ini menawar 9 juta, tawaran yang lebih tinggi.
Ketongguang melirik Yun Xiao sambil tersenyum, dia tahu bahwa Yun Xiao menggunakan teknik penawaran untuk meningkatkan selisih dengan selisih yang sangat besar dan mematahkan garis bawah kerumunan, seperti yang diharapkan, tidak ada yang menjawab untuk sementara waktu. Kamu ingin membeli sepotong besi goblin sebesar itu hanya dengan 9 juta. Kamu terlalu naif. Sebuah cibiran menghina datang dari kamar pribadi di atas dan berkata dengan arogan, 10 juta. Yun Xiao mengerutkan kening, dan wajahnya menjadi gelap. Dari nada bicara orang itu, dia tidak ingin syuting sama sekali, tetapi benar-benar bertengkar dengannya. Namun, struktur kamar pribadi sangat aneh, tidak hanya bisa mengisolasi indera ilahi, tetapi bahkan suara yang keluar telah diproses secara khusus selain bisa membedakan antara pria dan wanita, tidak mungkin untuk membedakan siapa orang itu. 15 juta, Yun Xiao berkata dengan dingin. Semua orang terkejut, bahkan Mo Huayuan mengerutkan kening, sudah tidak normal untuk bahan tingkat 9 yang dijual lebih dari 10 juta, 15 juta jelas merupakan harga setinggi langit. Seluruh tempat terdiam sejenak, suara dari kotak itu datang lagi, dan berkata dengan dingin, 18 juta. 20 juta, 22 juta. Orang-orang yang hadir langsung terkejut, dan mereka semua menghirup napas dingin, mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Banyak orang dengan hati-hati mengamati besi goblin lagi, takut mereka akan kehilangan harta karun. Lebih banyak orang bisa mendengar bubuk mesiu dalam penawaran, mereka semua mengungkapkan senyum penuh pengertian dan menunggu pertunjukan yang bagus. Ketongguang terkekeh dan berkata, heroik. Pria di lantai atas sangat kaya sehingga dia disengaja, saya ingin tahu apakah ada harga yang lebih tinggi. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar bubuk mesiu di dalamnya? Dia bahkan dengan cerdik menambahkan minyak ke api. Mata Bibi Jiu berkedip, dan dia tersenyum, memang benar dia heroik, tapi itu tidak sepadan, 20 juta sudah cukup untuk membeli 3 atau 4 potong besi goblin ini, dia mengingatkan Yun Xiao dengan niat baik. Hehe, kata-kata Bibi ke-9 salah, hal-hal yang kita sukai dan butuhkan tidak mahal. Ketongguang berkata perlahan. Bibi Jiu tersenyum acuh tak acuh, dia tahu bahwa kata-katanya barusan telah membuat Ketongguang tidak bahagia, jadi dia tidak mengatakan apa-apa, dengan statusnya, dia bisa dianggap telah melakukan sebanyak yang dia inginkan. Mata Yun Xiao menyipit saat dia melihat ke kotak itu. Semua orang terkejut, hanya untuk melihat wajahnya yang halus dan tampan tiba-tiba menjadi kabur, seolah-olah lapisan awan telah menyelimutinya, dan penampilan aslinya tidak dapat dilihat dengan jelas. Di dalam kamar pribadi, Li Feiyu tiba-tiba berteriak, tidak baik. Jari-jarinya dengan cepat membentuk segel, dan 3 segel emas langsung terbentuk di depannya, dengan tamparan, mereka semua terbang ke cermin satu arah di depannya. Desir, dinding cermin bergetar dan beberapa sinar cahaya melesat keluar, permukaan cermin berkedip beberapa kali dan kata-kata abu-abu pekat muncul sebelum menghilang. Kakak Feiyu, ada apa? Qin Chuan mengerutkan kening. Mata Li Feiyu dipenuhi dengan keterkejutan, dan suaranya sedikit bergetar saat dia berkata, bagaimana ini mungkin? Pandangan Yun Xiao barusan benar-benar mematahkan kekuatan isolasi dinding cermin ini. Jika aku tidak mendorong kekuatan dinding cermin hingga batasnya tepat waktu, kita akan terlihat olehnya. Jadi bagaimana jika kamu melihatnya, apa yang perlu ditakuti? Zhou Chu berkata dengan jijik. Karena dia adalah alkemis hebat tingkat 9, kata Qin Chuan, itu normal bahwa indera ilahinya jauh lebih unggul daripada orang biasa. Li Feiyu menggelengkan kepalanya, wajahnya sangat tidak sedap dipandang, bahkan alkemis tingkat 9 tidak bisa melihat melalui cermin di kotak ini. Serikat Pedagang pernah mengundang alkemis tingkat 9 untuk melakukan eksperimen, sejak didirikan, tidak ada yang melihatnya. Petik 2. Dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya saat dia memikirkan semua hal yang terjadi ketika Song Yue berada di kota, bakat luar biasa Yun Xiao berangsur-angsur muncul di benaknya, dan dia bahkan merasakan sedikit ketakutan. Itu pasti serangan indera ilahi, meskipun kuat, ada banyak orang di dunia yang telah menguasainya, Zhou Chu mencibir. Di aula lelang, kabut di wajah Yun Xiao hilang, dan matanya dipenuhi dengan kesuraman. Ketika dia menggunakan teknik matanya barusan, dia telah melihat sekilas beberapa sosok di dalam kotak. Sebelum dia bisa melihat wajah mereka dengan jelas, indera ilahinya tersebar oleh kekuatan di dinding cermin, dan dia tidak bisa melangkah lebih jauh.
Meskipun dia memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya, dia tidak yakin. Hehe, bocah ini tidak tahu luasnya langit dan bumi, 36 kotak ini semuanya terbuat dari pasir tanpa debu dan kaca tanpa jejak, yang dapat mengisolasi semua indera spiritual. Seorang lelaki tua berjubah merah berkata perlahan dengan senyum dingin. Semua orang terkejut, terutama orang-orang di sekitar lelaki tua itu, mereka berpencar dengan mendesing. Bi Haodang benar-benar telah kembali. Ketongguang juga sedikit mengejek, dan ekspresinya adalah salah satu yang mengatakan bahwa dia berada di bawah belas kasihannya. Dia terkekeh dan berkata, 22 juta pergi sekali. 24 juta. Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, bersambung.